Ya, baik Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Selamat pagi, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambuang. Saya mau mengajak masyarakat untuk melihat beberapa dugaan-dugaan yang ada di Kabupaten Belu. Pada kesempatan yang baik ini saya hanya berbicara terkait dengan dugaan penyalahgunaan uang yang ada di Dekranasda Kabupaten Belu yang kurang lebih 1,5 miliar. Dan saya juga sedikit mau menyampaikan kepada publik terkait dengan coba masyarakat Kabupaten Belu, para aktivis-aktivis, teman kaum-kaum intelek, mari coba kita soroti ini Kadis Kesehatan yang merangkap jabatan menjadi PLT rumah sakit. Terus yang terakhir terkait juga kita coba dugaan terkait dengan pengoperasian alat endoskopi yang ada di Rumah Sakit Umatumbo. Itu kira-kira siapa yang mengoperasikan? Coba ditelusuri dulu. Diduga yang mengoperasikan alat endoskopi itu adalah Bupati Belu. Ya. Nah, ini mari kita sama-sama kita melihat sesuatu hal yang kita tinggalkan dulu apa istilahnya, mau ada yang mau mengalihkan isu lah. Kita bicara kalau orang baik katakan baiklah. Jangan orang baik kita harus pelintir bahwa itu tidak baik. Ketulusan itu tidak bisa di ini. Lihat itu, baca politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Pacul punya pernyataan itu. Coba ikuti. Sedikit saya menyampaikan kepada publik, kita jangan terkecoh dengan pemberitaan yang akhir-akhir ini marak di media sosial. Saya mau mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu untuk kita fokus. Marilah kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada APH Polres Belu untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan uang yang ada di Dekranasda Kabupaten Belu yang kurang lebih 1,5 miliar. Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten untuk kita fokus terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dekranasda. Kita fokusin dulu. Ini uang negara ini. Kita tidak usah lari yang naik, yang apalagi kita memfitnah kebaikan orang lain, itu tidak baik, dosa. Baik katakan baik. Maka saya mengajak masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi masyarakat Kabupaten Belu, fokus. Mari sama-sama kita fokus. Fokus dan mari sama-sama kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum Polres Belu untuk mengusut tuntas segala proses agar dalam pengusutan ini terkait dugaan penyalahgunaan uang tersebut ini menjadi transparan agar menjadi kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten. Kenapa saya mau mengajak masyarakat untuk kita fokus terkait dengan 1,5 miliar ini? Kalau ini misalnya terbukti, maka saya berasumsi bahwa, saya berpikir bahwa, dan saya juga menduga pasti jangan sampai ada lagi permasalahan yang lebih besar. Ini yang kenapa saya mencoba untuk melive beberapa hal ini, supaya masyarakat jangan terkecoh dengan ini isu-isu yang liar, yang tidak mampu dipertanggungjawabkan, yang orang punya kebaikan bantu masyarakat dipelintir bahwa itu menyalahi aturan. Ngomong apa? Ada yang mau dia bertanya, dia bilang begini, hutan lindung. Saya bilang saya mau sampaikan, waktu pembuatan sabuk merah perbatasan yang berkilo-kilometer itu, berapa pohon yang ditumbangkan? Berapa pohon yang ditumbangkan? Berapa hutan yang dirusak? Terus di mana wahai pahlawan-pahlawan untuk berdiri untuk menyuarakan itu?
kok hari ini ada kasus dugaan korupsi yang sementara ditangani oleh Polres Belu. Terus kita harus bicara lagi terkait dengan ini pembuatan jalan, perbaikan jalan dilakukan oleh Kapolres Belu, terus itu bilang, oh itu merusak hutan. Coba pergi tanya masyarakat, itu ada saya kirim video pernyataan dari kepala dusun. Ketulusan orang itu harus kita hargai. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita adalah masyarakat Kabupaten Belu yang kental dengan budaya dan tradisi. Orang tua kita, ketua suku kita, leluhur kita mengajarkan kita hal yang positif. Menghargai kebaikan orang lain. Baik, ini Saudara Feros. Terkait dengan dekranase ini, habis pasca pasti akan ada lagi gelombang kedua untuk kita mempertegas. Terus yang kedua juga kita mempertanyakan tentang jaring pengaman sosial. Kenapa saya katakan endoskopi tersebut? Karena endoskopi tersebut biayanya sangat besar untuk membeli alat tersebut. Terus kalau barang itu datang di sini, kita belum siapkan tenaga SDM-nya. Karena saya menduga bahwa yang mengoperasikan endoskopi tersebut adalah Bupati Belu hari. Bahwa dengan kata lain, bahwa barang itu didatangkan yang bisa mengoperasikan hanya, apakah itu dibolehkan secara aturan? Dan patut kita mempertanyakan juga, apakah kalau misalnya seandainya dugaan saya benar bahwa yang mengoperasikan itu adalah Bupati Belu, endoskopi itu, terus klaim pembayarannya seperti apa? Apakah gratis? Mau kita mau Belu baik, mari kita bongkar rame-rame. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari kita fokus dengan mari kita fokus dengan dugaan penyalahgunaan uang yang ada di dekranase kurang lebih 1,5 miliar. Kita tidak usah lagi lari jauh-jauh dulu, itu nanti kita lihat. Habis pasca, kalau mau demo jangan lupa aja pembeli, karena mereka juga mau demo tentang dekranase. Mereka mau demo, silakan demo. Itu saya tidak mengintervensi mereka, silakan. Saya yang mengajak untuk aksi saya tetap dengan demo terkait ini, saya cuma mengajak saya punya Saudara Feros, Haman, dan Jelo. Dan saya masih percaya terhadap mereka bertiga bahwa sampai detik ini, walaupun cuaca di luar sangat dingin, mendung, dan hujan kerintik-kerintik, tapi mereka tidak gampang masuk angin. Yang pertama mungkin mereka punya kekebalan tubuh yang bagus, imun tubuh yang bagus. Mungkin mereka selalu keluar rumah menggunakan jaket, sehingga mereka tidak gampang masuk angin. Sehingga angin-anginan. Saya percaya mereka. Kalau yang lain mau demo, silakan dorong demo. Adrianus Yohanes Atok, oh ya, hormat, Nai. Kalau boleh Om Vicky harus usut juga alat endoskopi, dan jika benar Bupati Belu yang menggunakan, maka apakah itu dibayar jasanya atau seperti apa? Dan itu bertentang dengan pengobatan gratis. Baik, terima kasih Nai. Nanti akan kita kawal permasalahannya. Kan semua orang mau Belu ini menjadi baik toh? Mari kita buka satu persatu. Saat ini saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang ada di 12 kecamatan. Mari sama-sama kita fokus terkait dengan dugaan penyalahgunaan uang yang ada di dekranase kurang lebih 1,5 miliar. Yang hari ini sementara diselidiki oleh Polres Belu. Dan pihak-pihak sudah diminta keterangannya untuk memberikan keterangan.
Bahkan Ketua Dekranasda Kabupaten Belu sampai hari ini sudah panggilan pertama tidak hadir. Mungkin sedikit lagi akan dilayankan panggilan kedua untuk mengklarifikasi. Mari kita dukung ini agar proses ini dia tidak mandek di tengah jalan dan menjadi terang benderang. Dan kita juga mendukung APH agar bertindak secara profesional, secara independen, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Berita-berita yang luar tentang pengalihan isu, kita tinggalkan dulu, kita fokus terkait dengan uang negara, uang masyarakat Kabupaten Belu. Ini yang saya mau ajak masyarakat. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu tadi yang seperti saya katakan, kenapa saya berbicara tentang endoskopi? Tapi sebelum saya masuk kepada endoskopi, saya mau mempertanyakan dulu terkait Kadis Kesehatan yang merangkap menjadi PLT Direktur Rumah Sakit. Yang paham, tolong sampaikan kepada saya terkait dengan adakah aturan yang mengharuskan seorang Kadis Kesehatan merangkap PLT rumah sakit. Terus yang kedua, apakah jabatan PLT itu bisa bertahun-tahun? Itu aturan. Kenapa ini saya sampaikan? Tugas Kadis Kesehatan mengawasi kinerja daripada Direktur Rumah Sakit. Tapi realita yang terjadi, Kadis Kesehatan merangkap PLT. Ini siapa kontrol siapa? Habis itu saya sinkronkan lagi dengan endoskopi. Saya sinkronkan lagi endoskopi. Endoskopi didatangkan ke Rumah Sakit Umat Tembuah. Bilang mau untuk periksa orang pun lambung lah, pencernaan lah, makan apa segala macam. Alat itu juga sangat mahal itu didatangkan. Yang menjadi pertanyaan saya, alat tersebut yang mengoperasikan siapa? Maka kuat dugaan saya menduga bahwa yang mengoperasikan alat endoskopi yang miliaran itu adalah Bupati Belu hari. Terus timbul lagi pertanyaan dari saya, apakah Bupati Belu mengoperasikan alat endoskopi tersebut itu gratis? Kalau gratis berarti luar biasa. Kenapa saya bilang begini? Ini kan minta maaf. Itu kuat dugaan saya bahwa ini ada terjadi konflik kepentingan di sini. Mari sama-sama kita mencermati, kita mengamati. Kan begini rentetannya. Kadis Kesehatan merangkap PLT Direktur Rumah Sakit. Ada alat endoskopi. Sebagai masyarakat saya menduga bahwa yang mengoperasikan endoskopi adalah Bupati Belu per hari. Kenapa ini tidak disoroti? Maka saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat kabupaten kita kembali. Mari kita fokus terkait dengan dugaan penyalahgunaan yang terjadi di Dekranasda yang kurang lebih 1,5. Mari kita fokus, kita memberikan dukungan kepada APH agar proses ini dia bisa berjalan secara baik. Agar ini menjadi terang benderang. Itu harapan saya. Kalau satu hal ini sudah diungkap secara terang benderang di mata hukum, maka yang lain itu menjadi antrian. Dan di sini saya meminta kepada kita semua, supaya kita fokus, kita melihat. Carlos Gonçalves, kalau bisa setelah fase komunikasi dengan setiap orang, baik secara individu maupun kelompok yang punya kepedulian terhadap kasus ini, agar terlibat dalam kegiatan atau aksi selanjutnya. Ya, saya pribadi sepakat dengan Naik Carlos Sampai. Tapi di sini saya mau garis bawahi dan saya menyampaikan secara tegas. Yang peduli silakan bersama-sama dengan kami untuk kita suarakan ini.
Tapi bicara terkait dengan elit politik tertentu yang memegang, oh itu tidak. Karena saya saat ini berbicara secara independen, tanpa terkontaminasi dengan elit politik manapun. Murni karena kepedulian terhadap kabupaten ini. Sehingga kalau ada yang peduli silakan. Mari kita sama-sama kita suara. Banyak permasalahan yang ada di Kabupaten Belu ini yang membutuhkan kita untuk terus fokus dan menyuarakan ini. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan dan saya mau menyampaikan juga kepada publik. Nanti dalam waktu dekat juga nanti pasti akan agenda saya bulan April akan padat. Saya juga akan audiens dengan tokoh agama, pimpinan tokoh agama yang ada di Kabupaten Belu. Terkait dengan pejabat pemerintah yang fotonya beredar ciuman dan segala macam itu di media sosial itu, dan saya akan mempertanyakan tanggapan daripada tokoh agama seperti apa terkait seperti itu. Ya. Sudahlah, mari kita bermain sama-sama di Kabupaten B. Dan saya mau sampaikan kepada publik, saya Victor Motaina Kalas Vicky Nahak, putra asli dari Lamaknen, khususnya Desa Dirun. Saya berdiri di depan, saya tidak pernah mundur selangkah pun. Mau siapapun dia pasti akan saya tabrak. Kalau untuk kebenaran dan keadilan, saya pasang badan untuk segala konsekuensi akan saya sudah siap dengan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Adrianus Jonis Atok. Bapak Adrianus Jonis Atok ini adalah pensiunan PNS. Dia juga dulu penasihat hukum Pemda. Kalau saya tidak salah ya. Jika benar alat endoskopi digunakan oleh Bupati Belu, apakah dibenarkan jika seorang kepala wilayah juga bisa mencari uang di wilayah yang beliau pimpin? Atau seperti apa? Dengan apakah itu tidak menabrak aturan Karena seorang kepala wilayah tidak bisa bekerja di wilayah yang dipimpin. Ya, ini kita bercermin kepada Bupati Kulon Progo. Ini yang maka saya bilang saya mengajak masyarakat untuk kita fokus dan Rekernas nanti akan kita sampai ke sana. Maka saya bilang, mari kita bermain sama-sama. Saya mau sampaikan kepada publik bahwa saya dengan teman-teman saya tidak mampu kamu beli. Ingat baik-baik, kami tidak mampu dibeli. Biar kami miskin, biar kami dapat hujatan, hinaan, tapi tetap kami berdiri hanya untuk kepentingan masyarakat kecil. Miskin bagi kami itu hal biasa. Tapi kami bersyukur karena sampai detik ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Tuhan masih memberikan kami kelebihan untuk kami bersuara untuk kepentingan orang kecil. Itu sudah hal yang berharga pada diri ini. Tapi kami juga tidak ikhlas dan kami juga tidak rela. Apabila ada dugaan korupsi penyalahgunaan uang negara ini. Luput daripada pemberitaan. Terus didiamkan dan dibiarkan. Maka tugas kami adalah mengawal dan mengusut tuntas hal ini agar menjadi terang benderang, agar menjadi kepuasan. Karena uang itu adalah uang masyarakat Kabupaten Belu. Ya. Sedikit sebelum saya mengakhiri live, saya baca komentar dari TPA. PLT Rusia tidak akan
tidak akan dan tidak mungkin diganti karena masih jaga endoskopi karena yang tidak punya kemampuan untuk menjaga. Baik, naik. Ini kata-kata yang menusuk sampai di sumsum, lambung dan tembus kiri kanan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sebelum saya mengakhiri live saya pada kesempatan yang baik ini, saya mau menyampaikan kepada publik, sekali lagi mari kita kawal sama-sama dugaan penyalahgunaan uang yang ada di Kranasta yang kurang lebih 1 miliar. Mari sama-sama kita memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum Polres Belu untuk mengusut tuntas perkara ini. Agar dalam pengusutan itu secara independen tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun. Agar hukum ini berjalan secara independen. Salah katakan salah, benar katakan benar. Jadi yang saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mari sama-sama kita jaga Kamtibmas. Mari kita berikan hal-hal yang baik, positif kepada masyarakat. Ciptakan kabupaten ini yang damai, tentram, saling menghargai dan saling menghormati. Closing statement saya, bagi semua pemimpin, baik pemimpin kepala desa, perusahaan, dan pemimpin-pemimpin yang ada di republik yang kita cintai. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Karena pemimpin yang rendah hati itu sudah mampu mengendalikan ego dan kesombongan yang melekat pada diri dia. Jadilah pemimpin yang santun dalam berpolitik. Karena seorang politisi yang mampu merangkul semua perbedaan yang ada. Semoga pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini memiliki sifat-sifat tersebut. Kalau rendah hati, sekali lagi, bahwa pemimpin yang rendah hati pasti dia adalah memiliki sifat yang baik. Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mampu menghargai. Pemimpin yang mampu mengendalikan ego. Pemimpin yang tidak sombong. Tapi kalau pemimpin itu angkuh, sombong, maka silakan masyarakat menerjemahkan saja. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mari kita persiapkan diri untuk kita menyambut pesta Paskah. Hari ini Kamis Putih. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila dalam live saya ini ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi gatal rasanya kalau mulut ini tidak bersuara untuk hal-hal yang baik. Ini saja yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi, senantiasa Tuhan memberkati langkah hidup